saya kelas 2 SMP sudah berkhotbah. Kelas 1 SMP saya sudah khotbah KKR. Dan sudah keliling-keliling ke kampung-kampung untuk KKR. Satu hari, itu waktu saya masih SMA kelas 1. Ya, waktu saya bertobat pertama kali itu ada firman Tuhan khusus buat saya. Aku memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau melewati air, engkau tidak akan hanyut. Melewati api, engkau tidak terbakar. Saya pegang teguh itu ayat. Satu kali saya pergi pelayanan di kampung, kan ada banyak orang jalan lebih dulu dari saya. Tapi tiba-tiba di jalan raya mereka menggok. Saya heran kenapa mereka menggok. Saya lihat lurus, ternyata ada sarang lebah jatuh di jalan. Dan orang-orang pada takut lebah itu makanya menggok. Tapi waktu saya lihat lebah bertebaran di jalan, teringatlah saya Yesaya 43 ayat 1. Waktu engkau melewati air tidak akan hanyut, api tidak akan terbakar. Kalau air tidak hanyut, api tidak terbakar, apalagi hanya lebah. Maka saya bilang, dalam nama Yesus saya terobos lebahnya. Dan hari itu saya dikeroyok lebah. Waktu itu saya masih kurus, saudara. Habis dikeroyok, saya gemuk sampai sekarang tidak turun-turun. Sampai saya dilarikan ke puskesmas. Dan sampai saat itu saya bilang, Tuhan, bukankah Tuhan telah berjanji melewati air tidak akan hanyut, api tidak akan terbakar? Kenapa bonyok sama lebah? Belakangan saya baca Alkitab, Amsal dia bilang bahwa kalau orang bodoh melihat malapetaka dia berjalan terus. Ya, tapi kalau orang bijak dia menghindar. Oh, ternyata saya bukan orang. Halo. Ya, saya bersuka cita boleh memberitakan firman Tuhan untuk pertama kalinya di tempat ini bagi kita. Nah, saudara-saudara, hari ini saya akan mengajak kita belajar firman Tuhan dan temanya adalah berjalan dalam hikmat. Nah, saudara-saudara, kalau kita bicara soal hikmat, maka hikmat itu adalah satu topik yang sangat besar di dalam kitab suci, baik di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Dan bahkan ada kitab yang secara khusus itu disebut sebagai kitab hikmat. Di dalam perjanjian lama ada yang namanya kesusastraan hikmat. Itu adalah kitab-kitab sastra, tapi sastra yang bersifat hikmat. Dan salah satunya itu adalah kitab Amsal. Itu sering disebut sebagai kesusastraan hikmat. Nah, hari ini saya akan mengajak kita belajar lebih dalam tentang hikmat. Tapi saya mau mengajak kita melihat Amsal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Dikatakan demikian, bukankah hikmat berseru-seru dan kepandaian memperdengarkan suaranya? Di atas tempat-tempat yang tinggi di tepi jalan, di persimpangan jalan-jalan, di sanalah ia hikmat berdiri. Di samping pintu-pintu gerbang, di depan kota, pada jalan masuk, ia hikmat berseru dengan nyaring. Hai para pria, kepadamulah aku berseru. Kepada anak-anak manusia kutujukan suaraku. Hai orang-orang tak berpengalaman, tuntutlah kecerdasan. Hai orang bebal, mengertilah dalam hatimu. Dengarlah, karena aku akan mengatakan perkara-perkara yang dalam, dan akan membuka bibirku tentang perkara-perkara yang tepat. Karena lidahku mengatakan kebenaran, dan kefasikan adalah kekejian bagi bibirku. Saudara, ayat ini, hikmat itu bukan sesuatu yang bersifat personal, bukan seperti orang atau pribadi. Hikmat itu sesuatu yang abstrak. Tapi sesuatu yang abstrak ini kan agak sukar dijelaskan. Karena itulah di dalam kitab Amsal, hikmat ini dipersonifikasi atau dianggap seolah-olah hikmat itu manusia. Kita punya bahasa puisi, nyiur melambai-lambai. Itu artinya, kan pohon nyiur itu kan hanya ditiup angin dia begini, tapi bukan berarti dia melambai-lambai. Tapi itu namanya bahasa personifikasi. Nyiur dianggap sebagai orang yang bisa melambai. Nah, hikmat itu juga bukan orang, bukan person. Tapi hikmat itu dipersonifikasi di dalam kitab Amsal. Makanya dia bilang, dia memperdengarkan suaranya, dia berdiri di tembok kota, di jalan-jalan, dia memanggil, dia menyaringkan suara. Nah, itu namanya personifikasi hikmat. Nah, itulah sebabnya kita bisa melihat gambaran tentang seorang manusia di dalam teks ini. Tapi sebenarnya ini adalah non-personal. Nah, pada hari ini saya akan mengajak kita belajar tentang hikmat. Pertama-tama, kita mau melihat dulu pengertian hikmat. Hikmat itu sebenarnya apa sih? Ya. Nah, pertama-tama kita harus bisa bedakan antara pengetahuan dan hikmat. Hikmat bukan pengetahuan, pengetahuan bukan hikmat, biarpun antara hikmat dan pengetahuan itu ada hubungan yang erat. Coba lihat ayat 12. Ayat 12 bilang begini, aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan. Kalau hikmat tinggal bersama kecerdasan, apakah hikmat adalah kecerdasan? Bukan. Mereka hanya tinggal bersama. Berarti hikmat bukan kecerdasan, kecerdasan bukan hikmat. Tapi karena mereka tinggal bersama-sama, artinya ada hubungan antara hikmat dan
kecerdasan. Tapi hikmat bukan kecerdasan, kecerdasan bukan hikmat. Karena itu orang yang cerdas belum tentu berhikmat. Orang bisa sekolah tinggi sampai gelar profesor doktor, tapi bisa jadi tidak berhikmat. Karena hikmat tidak identik dengan kecerdasan, kecerdasan tidak identik dengan hikmat. Saya baca buku pendeta Stephen Tong, Waktu dan Hikmat, di halaman 20, dia bilang begini. Ada orang yang berpengetahuan banyak sekali, tapi banyak hal yang dikerjakan dalam hidupnya tidak beres. Pengetahuan mereka tidak pernah memberikan dasar yang teguh dan arah yang benar untuk hidup. Sebaliknya ada orang yang tidak punya pengetahuan dan pengalaman belajar terlalu banyak, tapi mereka mempunyai satu dasar yang penting dalam hati mereka, yakni kebijaksanaan. Orang bisa kuliah psikologi, kuliah sampai tinggi, tapi rumah tangganya tidak beres. Ada ibu rumah tangga yang hanya tamat SMP, tapi kelola anak-anaknya, kelola rumah tangganya kok bagus. Maka di sini kita bisa lihat bahwa orang berpengetahuan belum tentu orang itu adalah orang yang berhikmat. Ada orang berpendidikan tinggi tidak berhikmat, ada orang yang pendidikannya pas-pasan, tapi dalam hikmat bijaksana dia orang yang sangat berhikmat. Kalau begitu hikmat itu apa sebenarnya? Di dalam Nelson Bible Dictionary, salah satu kamus, dia bilang begini. Hikmat itu adalah kemampuan untuk menilai dengan tepat dan bertindak dengan cara atau tindakan yang terbaik yang didasarkan pada pengetahuan dan pengertian. Jadi ada pengetahuan dan pengertian, tapi hikmat dibangun di atas pengetahuan dan pengertian. Maka pengetahuan atau pengertian itu bukan hikmat. Hikmat berdiri di atas pengetahuan dan pengertian. Jadi mungkin bisa dikatakan begini. Pengetahuan itu mengajarkan kepada kita apa kita lakukan. Tapi hikmat mengajar kita bagaimana kita harus melakukannya. Saya kasih contoh. Pengetahuan memberitahu kita orang yang salah harus ditegur. Benar ya? Tapi hikmat itu mengajarkan bagaimana caranya menegur orang. Mengapa? Ada orang yang ditegur, dia terima. Ada orang yang ditegur malah marah. Mungkin bisa bermasalah pada orang yang ditegur, tapi bisa bermasalah pada orang yang menegur. Ya kan? Pengetahuan mengajarkan yang bersalah harus ditegur, tapi hikmat mengajarkan bagaimana caranya menegur orang yang bersalah dengan baik. Pengetahuan memberitahu kita bahwa anak harus dididik, tapi hikmat memberitahu kita bagaimana sih caranya mendidik anak. Ya, pengetahuan memberitahu kita bahwa usaha kita harus dikembangkan, tapi hikmat memberitahu kita bagaimana caranya mengembangkan usaha. Pengetahuan mengajar kita harus hemat, tapi hikmat memberitahu kita bagaimana caranya berhemat. Ya, pengetahuan mengajarkan kita bahwa kita harus hargai orang lain, tapi hikmat memberitahu kita bagaimana caranya menghargai orang lain. Pengetahuan kita mengajar kita harus beritakan Injil, tapi hikmat mengajar kita bagaimana caranya beritakan Injil. Kalau begitu saudara, hikmat itu kalau saudara lihat dia hanya bagaimana. Berarti hikmat itu soal cara. Hikmat itu soal praktis. Saudara, ada banyak orang melakukan hal benar, tapi begitu caranya tidak benar, itu namanya tidak berhikmat. Waktu saya di kampus sekolah teologi, jam 4:30 itu harus bangun pagi. Jam 5 sudah harus berdoa. Dan sebagai mahasiswa teologi, kalau kita kerja tugas bisa sampai jam 2, jam 3 pagi, lalu kalau 4:30 sudah bangun, itu sangat menyengsarakan. Karena masih ingin tidur. Tapi namanya peraturan sekolah, harus bangun. Nah, maka saudara-saudara, bapak asrama kami itu selalu saja setiap 4:30 dia sudah gedor-gedor pintu, datang goyang-goyang, ayo bangun berdoa. Dan itu bikin saya sangat tidak suka. Sehingga akhirnya satu hari saya, karena kebanyakan saya diomelin bapak asrama, ya kamu ini tidak bangun berdoa. Lama-lama saya jadi jengkel. Makanya saya tahu dia biasa datang bangunkan 4:30 pagi. Sebelum 4:30 saya sudah bangun. Setelah itu saya kasih atur ini bantal-bantal model orang tidur, baru saya tutup di situ. Kan dia setiap pagi dia bangunan, dia, hei Esra bangun. Setiap pagi, hei Esra bangun. Akhirnya saya bikin bantal model orang tidur. Setelah itu saya sembunyi di belakang lemari. Begitu bapak asrama datang, dia, hei Esra bangun. Dia raba bantal, saya ketawa dan dia tambah marah pada saya. Dan banyak kali dia datang goyang saya, hei Esra bangun, tapi saya nggak bangun-bangun. Satu ketika ganti bapak asrama. Si bapak asrama ini datang. Pagi-pagi dia datang dan, halo dek, ayo doa. Saya masih tidur, dia sudah berlutut di balik tempat tidur saya, di belakang itu, dan dia berdoa, Tuhan kami berdoa. Lama-lama kan dia berdoa, kan saya jadi kasihan ini dosen berdoa, saya tidur. Tiap hari begitu, akhirnya sebelum dia datang dan berlutut di tempat tidur saya sudah bangun duluan. Dan sejak itu saya rajin berdoa. Sama-sama punya tujuan, yaitu mahasiswa harus bangun dan berdoa, tapi pendekatan berbeda. Ya, atau contoh lain.
Di dalam peraturan sekolah kami itu ada tulisan di pos satpam, dilarang merokok dalam pos satpam. Artinya di luar boleh, ya kan? Tapi dilarang merokok di dalam ruang satpam. Lalu satu kali, ya, ada dosen lewat dan dia lihat satpam merokok di dalam ruang satpam. Lalu dia panggil satpam, sini. Kalian sekolah tamat apa? SMA apa? Berarti bisa baca? Bisa. Coba baca tulisan itu. Baca, dilarang merokok di ruang satpam. Yang kalian lakukan apa? Mereka diam. Ini pembangkang namanya. Setelah itu dosen itu pergi. Satpam-satpam itu abis itu ngobrol sama saya. Dia bilang, kalau sampai kami keluar dari kerjaan ini, orang pertama yang kami bunuh dia. Belakangan ada dosen lain yang datang dan dia lihat satpam merokok di ruang satpam. Dia hanya angkat tangan, hei, pulang. Dia turun mobil dan dia bilang, teman-teman, saya ada bawa sesuatu buat teman-teman. Lalu dia bawa, ini ada makanan dan lain sebagainya, mari makan. Habis makan dia bilang, sudah ngobrol-ngobrol, sudah tertawa-tertawa, teman-teman, saya ini sangat menghargai teman-teman dan lebih menghargai lagi kalau teman-teman tidak merokok di dalam ruang satpam. Oh Pak, terima kasih Pak. Masing-masing punya tujuan, jangan merokok di ruang satpam. Tapi yang satu menghasilkan kebencian, yang satu menghasilkan penghormatan. Kenapa bisa begitu? Di sini hikmat bermain dengan penting. Ya, itu hikmat bermain dengan penting. Ada seorang bapak yang membaca buku karena dia suka pelihara anjing. Lalu dia baca buku, anjing itu paling bagus, paling sehat kalau dikasih minyak ikan. Maka dia pergi beli minyak ikan. Setelah itu dia pulang, dia cari anjingnya. Ya, dia cari anjingnya, lalu dia kasih anjingnya ini, anjingnya begini, dia cepit anjingnya di tangan dia, buka mulut dan dia tuang minyak ikan. Dan itu anjing goyang begini sampai minyak ikan tumpah di situ. Dan dia marah karena anjing itu menolak minyak ikan. Habis itu dia pergi. Berapa saat kemudian dia datang, minyak ikan masih di situ. Ternyata dimakan oleh anjingnya. Loh, kenapa tadi anjingnya menolak minyak ikan, sekarang malah makan? Apakah persoalan pada anjing yang tidak menyukai minyak ikan? Apakah anjing itu tidak menyukai minyak ikan? Atau anjing itu tidak suka cara saya dalam memberi minyak ikan? Fakta bahwa anjingnya kembali ambil minyak ikan itu berarti bahwa anjingnya suka minyak ikan. Yang tidak disukai adalah caranya jepit itu loh. Nah, kalau begitu kita bisa lihat bahwa memang ada banyak orang punya pengetahuan, tapi hikmat itu lain. Hikmat itu adalah cara menerapkan pengetahuan dalam hidup hari-hari. Maka biarpun orang pintar, orang sekolah tinggi, tapi bisa jadi kacau balau dalam hidupnya hari-hari karena ketiadaan hikmat ini. Orang tua butuh hikmat. Gitu, anak kalau salah tuh perlu dihajar kan? Ya, tapi bagaimana cara menghajar anak itu penting itu. Saya itu sering dihajar bapak saya, tapi dihajar sampai babak belur dan belur berbabak-babak. Ya, saya pernah menghilangkan pulpennya yang 1.500. Dia pegang saya dari leher, ini diangkat sampai kaki naik semua. Ya, saya pernah merusak sepeda motor dia, dan dia ambil batu besar begini, dia betul-betul dia sikat ke saya, kena rambut saya. Kalau kena, saya hari ini sudah hanya akan tahu almarhum Esra Soro. Ya, menegur anak itu penting dan harus, tapi caranya itu bagaimana? Saya baca satu buku begini, anak itu harus dihajar, tapi tidak sembarang kesalahan dihajar. Kamu harus bisa menilai kesalahan itu adalah ketidakmengertian atau pemberontakan. Misalnya, ada anak yang dia lihat mamanya kalau pakaian agak basah, supaya cepat mengeringkan itu dengan nyetrika. Satu kali, dia melihat papanya pulang kerja, kehujanan pakai jas hujan. Dan setelah papanya simpan jas hujan di situ, karena dia lihat mamanya biasa setrika untuk mengeringkan. Begitu lihat jas hujan, kepengen menolong papanya, dia ambil jas hujannya dan dia setrika dan hangus semua. Ini kesalahan. Tapi ini bukan pemberontakan. Jangan hajar, ajar. Tapi kalau ada anak kecil, dia buang-buang gelas, mamanya bilang, "Dek, jangan dek, nanti ya pecah." Dia buang terus. "Dek, jangan pecah, nanti pecah." Dia buang tambah pecah. Yang itu hajar. Kenapa? Itu pemberontakan. Maka kita bisa melihat bahwa, nah kadang-kadang kan orang tua tidak paham, semua kesalahan hajar, atau bahkan tak pernah hajar sama sekali. Maka di situ kita bisa melihat, memang kita harus menegur, tapi cara itu bagaimana? Dan disinilah dibutuhkan hikmat. Tuhan Yesus itu adalah salah satu tokoh yang penuh dengan hikmat. Karena itu berkali-kali mau dijebak, lolos terus. Ya, ada perempuan yang kedapatan berzina. Mereka bilang, menurut hukum Musa, dia harus dilempar mati. Apa katamu? Saudara tahu itu jebakan Batman itu. Kenapa? Karena memang menurut hukum Taurat, orang kedapatan berzina harus dilempar yang batu sampai mati. Itu hukum Musa. Tapi pada waktu itu,
Romawi sedang berkuasa di atas dunia itu, dan Yesus hidup pada kekuasaan Romawi. Dan Romawi menetapkan sebuah peraturan bahwa hukuman mati tidak boleh diberikan oleh warga jajahan. Hanya pemerintah Roma yang boleh putuskan hukuman mati. Itu namanya ius gladi. Kalau kamu sampai hukum mati orang, kamu akan bermasalah dengan orang Roma. Maka saudara, menurut hukum Musa, perempuannya harus dilempar mati. Menurut pendapatmu, kalau Yesus bilang ya lempar mati, Yesus bermasalah dengan Roma. Tapi kalau Yesus bilang jangan hukum mati, maka dia bermasalah dengan hukum Musa. Jadi Yesus mau pilih ya atau tidak, tetap bermasalah. Tapi dia bilang, siapa yang tidak berdosa, ayo angkat batu lempar duluan. Pergi semua. Oh, Yesus terlalu berhikmat untuk lolos dari jebakan Batman. Ya, itu hikmat. Mereka datang, ya, bolehkah bayar pajak kepada kaisar? Karena menurut orang Yahudi tidak boleh bayar pajak pada kaisar. Pajak itu hanya untuk bait Allah. Tapi Roma menetapkan harus ada pajak. Yesus bilang harus bait Allah, akan melawan Roma. Kalau dia bilang bayar untuk Roma, akan melawan orang Yahudi. Jadi bagaimana? Mana ada koin? Coba sini, ini gambar siapa? Kaisar. Kalau begitu, berikan kepada Allah apa yang harus kau berikan pada Allah, berikan pada kaisar apa yang harus kau berikan pada kaisar. Semua diam kan? Itu hikmat. Nah, kalau begitu kita bisa lihat hikmat ini penting sekali. Hikmat penting. Maka hikmat dibutuhkan oleh kita. Kita boleh punya banyak pengetahuan tapi hidup kacau balau karena tidak ada hikmat. Nah, kalau sudah begini cuma mikir, kira-kira saudara ini orang berhikmat gak ya? Ya? Nah, itu jadi soal bagi kita. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua, mari kita lihat pentingnya hikmat itu apa. Nah, saudara-saudara, melihat definisi hikmat tadi, maka menunjukkan bahwa hikmat itu sesuatu yang sangat penting. Tanpa hikmat, maka pengetahuan menjadi tidak ada manfaat bagi kehidupan, bahkan bisa merusak kehidupan. Dan ini menunjukkan hikmat itu begitu berharga. Nah, Alkitab menggambarkan hikmat itu sebagai sesuatu yang berharga. Pasal 8 ayat 11. Karena hikmat lebih berharga daripada permata. Apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Hikmat lebih penting dari permata. Kamu boleh inginkan apapun, tidak bisa sama dengan hikmat. Pasal 16 ayat 16. Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas. Emas dianggap sebagai harta yang paling berharga. Tapi kalau orang sampai memperoleh hikmat, itu jauh lebih berharga daripada memiliki emas. Pasal 3, 13-15. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Dia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Lalu Ayub pasal 28. Untuk gantinya, ganti hikmat, tidak dapat diberikan emas murni, dan harganya tidak dapat ditimbang dengan perak. Dia tidak dapat dinilai dengan emas ofir, ataupun dengan permata krisopras yang mahal, dan dengan permata lasurit. Tidak dapat diimbangi oleh emas atau kaca, ataupun ditukar dengan permata dari emas tua. Baik gewang, baik hablur, tidak terhitung lagi. Memiliki hikmat adalah lebih baik daripada mutiara. Permata krisolit Ethiopia tidak dapat mengimbanginya. Dia tidak dapat dinilai dengan emas murni. Dalam ayat itu, hampir semua emas dan perhiasan terbaik zaman kuno itu disebutkan. Dan semuanya nilainya di bawah hikmat. Kalau begitu, punya emas, punya mutiara, punya krisolit, krisopras dan sebagainya, itu membuat kamu bisa jadi konglomerat. Tapi punya hikmat, sebenarnya kamu lebih berharga dari konglomerat manapun juga di kolong langit ini. Karena yang namanya harta itu tidak selamanya harta secara jasmani. Ya, makanya ada orang bilang, kalau kamu mau tahu kamu tuh orang kaya atau bukan, hitunglah segala apa yang kamu punya yang tidak bisa dibeli dengan uang. Saya punya laptop, saya orang kaya. Bisa beli laptop pakai uang? Bisa. Saya punya mobil, bisa beli mobil pakai uang? Bisa. Saya punya rumah, bisa beli rumah pakai uang? Bisa. Kira-kira kamu punya apa yang mau dibeli dengan uang? Tidak bisa. Kalau kamu tidak punya itu, kamu orang miskin. Tidak peduli hartamu berapa banyak. Ya, tapi kalau kita punya hal-hal yang tak bisa dibeli dengan uang, maka sesungguhnya itulah kekayaan yang sejati. Sehingga hikmat itu tidak bisa dibeli dengan emas tua, emas ofir, permata krisopras, permata lasurit, itu tidak bisa mengimbangi. Sehingga kalau kita betul-betul punya hikmat, kalau kita mungkin miskin uang tapi punya hikmat, kita sebenarnya adalah orang kaya. Tapi biarpun kita punya kekayaan jasmani begitu banyak, nggak punya hikmat, kita orang miskin. Karena hidup itu tidak hanya melulu soal harta, kekayaan. Hidup ditentukan oleh banyak hal yang tidak bisa dibeli dengan uang.
Nah, karena itu saudara-saudara, maka hikmat itu digambarkan di dalam kitab Amsal begitu luar biasa. Sampai di dalam perjanjian baru, kembali lagi hikmat itu dikaitkan bukan hanya dengan barang-barang emas, tapi hikmat dikaitkan dengan satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Maka Yesus Kristus itu adalah sang hikmat. Dia adalah hikmat Allah itu sendiri. Maka saudara bayangkan bahwa tidak ada hal lain di dalam Alkitab yang diidentikan dengan pribadi dari Yesus Kristus selain daripada hikmat itu. Karena itu saudara-saudara, hikmat ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat berharga. Kalau begitu sebenarnya semua kita butuh hikmat. Ibu rumah tangga butuh hikmat. Ya, suami butuh hikmat. Orang tua butuh hikmat. Pekerja atau bisnismen butuh hikmat. Yang melayani di gereja butuh hikmat. Pemimpin butuh hikmat. Ya. Pak RT butuh hikmat. Presiden butuh hikmat. Pak Menteri semua butuh hikmat. Dan terutama para rohaniwan, para pemimpin jemaat, para pelayan dalam pekerjaan Tuhan, kita membutuhkan hikmat. Itulah sebabnya begitu Salomo disuruh Tuhan mau pilih apa, dia pilih hikmat kan? Dan gara-gara dia pilih hikmat, itulah dia bisa mengatasi begitu banyak kesulitan. Coba, ada cerita yang kita lihat tuh ya, ada orang rebutan anak itu kan. Ya, dua ibu rebutan anak, yang satu bilang punya saya, satu ini punya saya. Salomo bilang, ambil pedang, potong, bagi dua. Lalu yang satu bilang, iya potong biar adil. Yang satu bilang, biarkan dia. Hikmat Salomo langsung menjawab, kalau itu ibu yang asli, tidak mungkin dia biarkan potong. Ini ibu asli, makanya dia sayang anaknya, tidak mau dipotong, biar serahkan. Ini yang asli. Ada cerita lain bilang, itu kan ibu rebutan bayi. Sampai pernah ada cerita, ada ibu rebutan menantu. Ya, ada ibu rebutan, ini menantu saya, ini menantu saya. Lalu Salomo bilang, ambil dan potong bagi dua. Lalu yang satu bilang, jangan, kasihan dia. Yang satu bilang, potong saja. Lalu Salomo bilang, kasih yang suruh potong itu. Kenapa? Karena biasanya menantu sama mertua saling musuhan. Jadi kalau dia mau potong itu berarti mertuanya sungguhan itu. Ya. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa orang seperti Salomo saja memimpin rakyat, dia sadar bahwa memimpin rakyat begini banyak ini butuh hikmat itu. Memimpin banyak orang itu kalau tidak ada hikmat dari Tuhan itu akan susah sengsara itu. Karena kalau misalnya saya memimpin saudara 500 orang, bisa 500 orang itu bisa 500 ide. Dan 500 keinginan, 500 kemauan, 500 selera. Dan selera itu bisa beda-beda. Makanya dulu Pendeta Yusuf Roni pernah cerita itu. Ada bapak sama anaknya yang kepengen jual kuda di pasar, di kota. Nah, lalu akhirnya mereka dua bawa kudanya, ya kan? Nah, maka mereka berdua ini, lalu si bapak bilang, bapak sudah tua, bapak naik di kuda ya, kamu tuntun. Maka si bapak naik di kuda, anaknya tuntun lewat kampung A. Orang bilang, dasar bapak tidak tahu sayang anak. Masa anaknya disuruh tuntun kuda, dia boleh duduk enak-enak di kudanya. Maka begitu dengar, si bapak bilang, nah, orang bilang bapak tidak tahu sayang anak, kamu tuntun kuda, bapak naik, sekarang gantian, kau yang naik, bapak yang tarik kuda. Begitu lewat kampung B, orang bilang, dasar anak tidak tahu diri. Dia duduk enak-enak di atas kuda, bapaknya disuruh tuntun. Maka mereka bilang, nah, orang bilang kamu anak tidak tahu diri. Sudah, kalau begitu begini aja, kita naiki berdua aja. Maka dua-dua naik. Lewat kampung saya, orang kampung saya bilang, dasar manusia tidak tahu perigi binatangan. Masa binatang satu ditunggangi berdua? Kasihan dong kudanya. Nah, orang bilang kita tidak tahu pergi keberatan. Kalau begitu amannya kita dua turun dan sama-sama tuntun saja. Maka mereka dua sama-sama tuntun kuda. Lewat kampung D, orang kampung D bilang, dasar manusia goblok, ada kuda tidak ditunggangi. Sudah mau pikir yang mana coba? Ya, mau apa saja salah kan? Ada seorang petani yang, seorang nelayan yang dia kepengen jual ikan. Maka dia lalu tulis jual ikan, lalu dia tulis di sini dijual ikan segar. Begitu dia sudah jual, orang-orang lewat di sini, Pak, kita semua ini udah kenal Bapak, kita tahu Bapak nggak akan jual ikan rusak. Jadi Bapak semua sudah tahu Bapak jual ikan segar. Jadi sebenarnya kata segar ini nggak usah dipakai. Jadi hapus, iya. Jadi tinggal di sini dijual ikan. Oke deh, hapuslah segarnya, tinggal ikan di sini jual ikan. Lalu dia tungguin ikannya. Orang lihat, Pak, kan Bapak sudah taruh ikan di sini. Ngapain lagi tulis di atas? Waktu Bapak taruh ikan di sini, orang nggak akan anggap Bapak jual daging babi. Tidak. Jadi mestinya nggak usah dah ikan di situ. Oh gitu ya, hapus ya, hapus. Kalau begitu ikannya dihapus, tinggal di sini dijual. Maka dia berdiri di situ. Nah, begitu orang datang di sini dijual, Pak, orang juga tahu Bapak berdiri di situ jual, bukan mau nyumbang. Jadi nggak perlu dijual itu, ya, hanya cukup di sini. Maka hapuslah dijual, tinggal di sini. Dan sementara dia berdiri, datang orang lain lewat lagi, Pak, kan Bapak udah berdiri di situ dan orang sudah tahu jualnya di sini. Ngapain pakai di sini?
Jadi hapus. Habislah semuanya. Sudah tahu kan susah kan? Kalau hidup kita selalu disetir oleh maunya ini, kita nggak bisa tahu mau buat apa. Semua serba salah. Nah, untuk begini, maka perlu satu standar kebenaran. Kalau itu benar, tidak peduli kamu setuju atau tidak setuju. Ini kebenaran. Ya, karena kebenaran tidak bisa dikompromikan. Begitu ada jalan tengah, kebenaran bukan lagi kebenaran. Karena gini, dua orang bertengkar. 1 tambah 1 berapa? 1 tambah 1 2. Yang ini bilang 1 tambah 1 4. Dari pagi sampai malam 2 bertengkar. 1 tambah 1 2. Ini 4. 2 4. Lalu datanglah orang ketiga. Apa sih yang kamu pertengkarkan? 1 tambah 1 berapa? Terus kamu bilang 2. Kamu bilang 4. Jadi bertengkar? Iya. Gini loh, masing-masing jangan egois gitu loh. Toleransi dikit lah. Kamu berapa? 2. Coba kamu naik 1. Kamu berapa? 4. Coba kamu turun 1. Mengalah gitu loh. Setelah mengalah, maka ini naik 1 jadi 3. Ini kurang 1 jadi 3. Maka 1 tambah 1 3. Aman kan? Jangan berkelahi lagi. Ya, mereka tidak berkelahi lagi, tapi kebenaran dikorbankan. Kalau menurut saya, sampai dunia kiamat pun 1 tambah 1 2 mau geger-geger. Ya, jangan korbankan kebenaran demi perdamaian. Ya, makanya biar saya geger dengan orang juga geger saja, asal ini benar. Tapi kalau perdamaian dan kebenaran dikorbankan, itu menjadi tidak benar. Maka penting sekali punya standar kebenaran, dan standar kebenaran kita adalah Alkitab, firman Tuhan. Setelah itu dibutuhkan hikmat di dalam menerapkannya. Ya, maka ini berarti bahwa hikmat ini penting. Tanpa hikmat maka dunia ini menjadi kacau balau. Itulah sebabnya Amsal berkata hikmat itu jauh lebih penting dari semua emas permata yang terbaik sekalipun. Semoga dengan ini saudara makin merasa bahwa perlu hikmat. Ya, coba yang suami istri kalau duduk berdampingan, tuh Pak, ingat harus berhikmat. Ya. Tuh Ma, harus berhikmat. Tapi sekarang yang ketiga, bagaimana caranya supaya kita dapat hikmat? Ya, bagaimana caranya? Nah, saudara ingat baik-baik tadi, hikmat itu apa? Hikmat itu adalah kemampuan menerapkan pengetahuan. Nah, kalau hikmat adalah kemampuan menerapkan pengetahuan, maka pengetahuan yang tidak ada, apa yang mau kau terapkan? Ya kan? Kalau begitu, syarat pertama supaya bisa berhikmat adalah kamu harus memiliki pengetahuan. Dan pengetahuan ini adalah pengetahuan firman. Orang yang tahu firman banyak belum tentu berhikmat. Tapi orang tak bisa berhikmat kalau dia nggak ngerti firman. Ya, hari ini banyak pelayanan kacau balau itu. Karena bahkan mereka yang berkhotbah pun tidak mengerti firman. Sehingga yang disampaikan adalah pikiran-pikiran mereka sendiri, motivasi-motivasi dunia ini, tapi tidak mengerti, didasarkan kepada firman. Ingat, orang pakai ayat itu belum tentu dari Tuhan. Karena waktu ular goda Hawa juga, dia kan pakai firman. Bukankah Tuhan telah berfirman? Ya kan? Waktu iblis datang coba Yesus itu, semua kan iblis bilang kan? Ya, naik di atas bumbungan bait Allah, suruh terjun dari sana. Bukankah ada tertulis, malaikat-malaikat akan menatang engkau di setiap jalanmu? Itu iblis kutip dari mana? Bukankah ada tertulis? Itu tertulis di mana? Kalau saudara nggak tahu, berarti saudara gampang ditipu iblis. Karena iblis lebih hafal firman Tuhan dari saudara. Itu dikutip dari Mazmur 91. Tapi kalau begitu ayatnya benar, hanya ditafsir salah oleh iblis. Atau mungkin iblis sengaja memplesetkannya. Kenapa? Karena Mazmur 91 itu bicara kalau orang benar menghadapi bahaya, maka Tuhan akan mengirimkan malaikat untuk menatang. Kalau orang benar dalam bahaya. Tapi waktu iblis bawa Yesus ke bumbungan bait Allah dan suruh loncat dari sana, itu bukan kalau menghadapi bahaya, itu namanya cari bahaya. Dan cari bahaya itu bukan beriman. Cari bahaya itu namanya mencobai Tuhan. Maka Yesus bilang, sebab ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dulu ini saya pelayanan dari kecil itu. Ya, saya kelas 2 SMP sudah berkhotbah. Kelas 1 SMP saya sudah khotbah KKR dan sudah keliling-keliling ke kampung-kampung untuk KKR. Satu hari itu waktu saya masih SMA kelas 1. Ya, waktu saya bertobat pertama kali itu ada firman Tuhan khusus buat saya. Aku memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau melewati air, engkau tidak akan hanyut. Melewati api, engkau tidak terbakar. Saya pegang teguh itu ayat. Satu kali saya pergi pelayanan di kampung, kan ada banyak orang jalan lebih dulu dari saya. Tapi tiba-tiba di jalan raya mereka menggok. Saya heran kenapa mereka menggok. Saya lihat lurus, ternyata ada sarang lebah jatuh di jalan. Dan orang-orang pada takut lebah itu makanya menggok. Tapi
Tapi waktu saya lihat lebah bertebaran di jalan, teringatlah saya Yesaya 43 ayat 1. Waktu engkau melewati air, tidak akan hanyut, api tidak akan terbakar. Kalau air tidak hanyut, api tidak terbakar, apalagi hanya lebah. Maka saya dalam nama Yesus saya terobos lebahnya. Dan hari itu saya dikeroyok lebah. Waktu itu saya masih kurus, saudara. Habis dikeroyok, saya gemuk sampai sekarang tidak turun-turun. Sampai saya dilarikan ke puskesmas. Dan sampai saat itu saya bilang, Tuhan, bukankah Tuhan telah berjanji melewati air tidak akan hanyut, api tidak akan terbakar? Kenapa bonyok sama lebah? Belakangan saya baca Alkitab, Amsal dia bilang bahwa kalau orang bodoh melihat malapetaka dia berjalan terus. Ya, tapi kalau orang bijak dia menghindar. Oh, ternyata saya bukan orang bijak, itu orang bodoh itu. Itu berarti mau pakai ayat saja tidak menunjukkan bahwa itu memang kebenaran. Karena setan pun bisa pakai ayat. Ya. Nah, karena itu maka mengerti firman Tuhan itu penting sekali. Kalau saudara tidak mengerti firman, saudara akan dengan mudah ditipu oleh banyak orang pakai firman. Seperti iblis berusaha menipu Hawa dengan firman. Dan Hawa tidak cukup pengertian firman. Sehingga membuat akhirnya dia jatuh. Maka supaya bisa hikmat, kamu harus punya pengertian. Kamu tidak bisa punya pengertian kalau baca Alkitab saja malas. Ya. Coba, lebih suka mana firman Tuhan dengan TikTok? Memang di TikTok juga ada firman. Ya kan? Maksud saya adalah, saudara lebih suka yang mana? Baca firman Tuhan atau gosip? Ya. Lebih suka lihat medsos firman Tuhan atau orang berkelahi? Ya. Lebih suka pembahasan firman Tuhan atau hanya goyang-goyang sembarangan? Kalau saudara tidak cinta firman, jangan mimpi jadi orang berhikmat. Makanya harus berjuang untuk belajar firman. Ya, belajar firman. Supaya makin mengerti firman, saudara bisa membangun hidup berhikmat di atas pengertian. Tapi kalau tidak ada pengertian, jangan mimpi berhikmat. Tapi Pak, bukankah ada orang yang mengerti firman sudah banyak tapi nggak berhikmat-hikmat juga? Sudah sekolah tinggi-tinggi, bahkan sarjana teologi, master teologi, doktor teologi, profesor teologi. Kan pasti sudah baca Alkitab banyak, baca firman Tuhan banyak. Iya, tapi kok nggak berhikmat juga? Karena itu bukan satu-satunya. Setelah mengerti firman, yang kedua harus takut akan Tuhan. Itu syarat kedua itu. Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Pasal 15 ayat 33. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat. Jadi orang ngerti firman saja, tapi tidak takut Tuhan, itu nggak bisa berhikmat. Ya. Dan harus diakui banyak orang hafal firman banyak, tapi tidak takut Tuhan. Ada satu pemuda yang hafal ayat banyak, setiap kali bicara ayat keluar, tapi mabuknya tidak berhenti-berhenti. Satu malam minggu dia mabuk sampai mabuk tidak karu-karuan, jatuh tertidur di pintu gereja. Begitu pendeta buka pintu gereja, lalu ada lihat, hei pemabuk, kenapa kau tidur di pintu gereja? Dia lihat pendeta dan dia bilang, hei pendeta, tidakkah engkau tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Oh, itu ayat itu keluar itu. Tidakkah engkau tahu aku harus berada di rumah Bapakku? Ya. Ya, tapi kalau pergi ke sana, jangan tidur di sini. Carilah tempat di mana saja tidur, jangan tidur di sini. Dia bilang, pendeta, serigala punya liang, burung punya sarang, anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepala. Ayat lagi keluar. Pendeta jengkel, angkat telepon polisi, ini ada pengacau, angkat. Maka polisi datang, tangkap dia, naik mobil polisi. Sebelum dia naik di sana, dia lihat pendeta, dan pendeta, telah tiba sekarang saatnya anak manusia diserahkan ke tangan orang berdosa. Tapi karena pendeta kasihan, ini hari Minggu, pendeta bilang, sudah, lepaskan saja Pak polisi. Ya, maka polisi lepaskan. Dia lihat pendeta sudah selesai. Ayat banyak kan? Tapi jadi pemabuk. Berarti orang ngerti firman belum tentu bisa berhikmat kalau dia tidak takut Tuhan. Jadi syarat pertama berhikmat, kamu harus ngerti firman. Setelah ngerti firman, harus ada rasa takut akan Tuhan. Nah, takut akan Tuhan itu ada dua aspek. Ada aspek negatif, ada aspek positif. Apa aspek negatifnya? Amsal 8 ayat 13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Jadi harus ada kebencian terhadap kejahatan. Itu namanya takut Tuhan. Lihat Yusuf itu ya. Yusuf itu takut Tuhan, karena itu dia benci kejahatan. Sehingga diajak berzina oleh istri Potifar, walaupun nggak ada yang lihat. Ya, saudara lihat, bayangkan. Sebab itu ada dongeng orang Yahudi. Ibu-ibu Mesir biasa ngumpul di situ, arisan mungkin, ya. Sampai tahu-tahu Yusuf antar minuman. Begitu Yusuf antar minuman, lalu ibu-ibu Mesir ini saking lihat gantengnya Yusuf. Lalu istri Potifar bilang, kalian yang baru lihat dia satu hari saja sudah begini, apalagi gua yang lihat dia tiap hari. Maka dari hari ke hari istri Potifar membujuk Yusuf, tapi dari hari ke hari juga Yusuf menolak. Kan Potifar
Potifar tidak ada, para pembantu sudah kasih cuti, aman kan? Tapi Yusuf takut Tuhan, benci dosa. Maka biarpun gak ada yang lihat, dia akan melakukan. Banyak orang tidak takut, bukan karena takut Tuhan, hanya karena takut ketahuan. Tapi kalau dia rasa aman, dia lakukan. Tapi kalau dia tahu, dia takut Tuhan, dia tidak akan melakukan. Larry Lee bilang begini, takut akan Tuhan bukan takut dari jenis yang mengerikan dan menyeramkan seperti takut setan. Takut akan Tuhan mengacu pada satu rasa hormat yang mengagumi Allah, Bapa kita, sedemikian rupa sehingga kita tidak mau melakukan suatu apapun yang melukai dan menyakiti perasaannya. Itulah takut yang menyebabkan kita mencegah kejahatan masuk dalam hidup kita, menyingkirkannya sama sekali, dan melahirkan kebenaran Allah dalam hidup kita. Jadi takut Tuhan itu ada aspek negatif, yaitu benci dosa. Tapi ada aspek positif. Aspek positifnya adalah Mazmur 112 ayat 1. Takut akan Tuhan yang sangat suka kepada segala perintahnya. Kalau begitu ada aspek positif dari takut Tuhan. Bukan hanya benci dosa, tapi sangat suka dengan perintah Tuhan. Orang ini kalau mendapatkan firman Tuhan, dia tidak sabar untuk melakukannya. Kalau saudara dengar firman Tuhan mengampuni, apakah tidak sabar melakukan? Kalau saudara dengar firman Tuhan suruh memaafkan orang yang bersalah, apakah saudara enggak? Orang takut Tuhan akan rindu melakukan. Larry Lee, orang-orang yang takut Tuhan adalah mereka yang tidak sabar menanti melakukan perintah-perintah Allah. Perintah itu kesukaannya, bukan suatu kewajiban yang melelahkan. Perintah itu menggairahkan, tidak membosankan. Perintah itu menggetarkan hati, bukan menghancurkan. Bila Allah mengucapkan sesuatu kepada orang-orang yang takut Tuhan, mereka berhasrat untuk bertindak dan menyelesaikan tugas itu. Mereka punya rasa kegairahan yang kudus. Maka hikmat itu, dengan hikmat saudara akan berbahagia, mengalami kesuksesan yang sejati, yang melampaui kekayaan material. Pasal 3, 13-15. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, hasilnya melebihi emas. Dia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Mari bilang, Tuhan, hari ini saya kepengen jadi orang berhikmat dalam hidup saya.